Dan pada masa kepemimpinan Bupati Herman Joseph Gadijong, beliau meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali. Dan peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980. Pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini, dan uniknya Bapak Presiden, pohon sukun ini tumbuh dengan 5 cabang. Proses kelahiran Pancasila sebagai pilar ideologis Indonesia memiliki beberapa kisah menarik hingga unik sejak awal pemikirannya. Pemikiran dasar terkait Pancasila rupanya hasil dari perenungan Presiden pertama Indonesia, Soekarno ketika diasingkan selama 4 tahun di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Diasingkan ke daerah terpencil membuat Soekarno menjadi lebih banyak merenung dan berpikir daripada sebelumnya. Dalam Bung Karno dan Pancasila, ilham dari Flores untuk Nusantara, Soekarno disebut mempelajari lebih jauh terkait Islam hingga pluralisme. Ia kerap berkabar dengan T.A. Hasan tokoh Islam di Bandung, dan berdiskusi dengan Pastor Pater Hujting. Hari-hari Soekarno di pengasingan diisi oleh berkebun dan membaca. Jika bosan dengan aktivitas tersebut, Soekarno sesekali melukis hingga menulis drama pementasan. Pada Jumat malam, Soekarno kerap merenung berjam-jam di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende. Lokasi pohon sukun tersebut cukup jauh, yakni berjarak 700 meter dari kediamannya. Saat di tempat itu, Soekarno mengaku mendapatkan buah pemikiran Pancasila. Soekarno memperoleh gagasan tentang Pancasila dan mendapatkan idenya dari 5 cabang pohon sukun. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara, di bawah pohon sukun ini pula, kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Soekarno kala itu, dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ungkapkan bahwa di kota ini aku temukan 5 butir mutiara, dan di bawah pohon sukun ini kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia juga berpesan ketika itu, apabila di suatu masa pohon sukun ini mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dan pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Pemerintah ketika itu sudah mencoba untuk menanam, tetapi mati juga, tidak tumbuh. Dan pada masa kepemimpinan Bupati Herman Joseph Gadijong, beliau meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali. Dan peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980. Pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini, dan uniknya Bapak Presiden, pohon sukun ini tumbuh dengan 5 cabang. Bagi orang Ende Bapak Presiden, ini membuktikan bahwa Ende memang benar-benar rahimnya Pancasila. Demikian Bapak Presiden yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.